Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Budia. Oke, hari ini materi kita adalah bahasa Jawa karena Selasa kemarin belum Budia beri materi bahasa Jawa. Ing ulangan kepindo iki materi ingkang Budia berikan. Aduh, campur-campur. Materi yang akan Budia berikan adalah tentang tembang mocopat atau pocong di patemon 1 atau di pertemuan pertama. Seperti biasa, silakan kalian siapkan buku paket bahasa Jawanya, siapkan pensilnya, siapkan pulpen alat tulisnya, dan siapkan buku tulisnya. Kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat dan berkah ke depannya. Berdoa di tempat dimulai. Berdoa selesai. Oke. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Ini mana ini? Oke. Dina ini kita bakal sinau napa mawon to kepisan, yaitu memahami tembang mocopat pocong, cangkriman dan guritan. Jadi di patemon pertama ini kita di bulan kedua ya, maksudnya di pertemuan atau materi kedua itu kita bahasnya tentang mocopat, tembang mocopat. Ada yang pertama ini tentang pocong, nanti yang kedua tentang cangkriman, yang ketiga tentang geguritan. Cangkriman itu seperti percakapan, dan yang ini adalah pidato. Geguritan tuh puisi bahasa Jawa. Oke. Terus kemudian selanjutnya adalah kita akan membahas tentang apa? Melantunkan tembang mocopat pocong menggunakan cangkriman dan menyampaikan geguritan. Jadi nanti mungkin kalau memungkinkan ada tes atau ujian ya, tapi kayak anak-anak sebisa mungkin menyanyikan tembang pocong yang liriknya paling simpel. Oke? Nggak bisa, Budia nggak bisa. Budia pun juga nggak bisa, tapi di sini kita belajar bareng-bareng. As you know, sedikit informasi ya. Di tengah materi nanti ada lagu pocong yang Budia nyanyikan. Dan itu satu lagu, itu latihannya Budia itu lebih dari 20 kali. Bisa dibayangkan 20 kali ya. Jadi untuk ketika nanti ada tugas seperti ini, jangan pernah ada yang namanya alasan apapun itu. Sefalas-falasnya suara kalian itu Budia hargai daripada kalian tidak mau berusaha. Oke. Lanjut. Buka kaca selikur atau 21. Pocong adalah tembang mocopat yang mengingatkan pada kematian. Oke. Nih, pocong ada dekat dengan kata pocong karena itu tadi ya, pocong itu hampir segaris tuh. Pocong adalah tembang yang mengingatkan manusia bahwasanya setiap yang hidup itu akan mengalami yang namanya kematian. Jadi tujuannya tembang pocong ini adalah untuk mengingatkan kita tentang adanya kematian dalam kehidupan. Tidak ada kehidupan yang ada abadi. Semuanya itu pasti berakhir dalam kematian. Oke. Next. Pocong itu dibagi dua. Yang pertama, dilihat dari aturan penulisan tembangnya atau paugeran. Di teks halaman 21 itu, di paragrafnya itu adalah bahasa Jawanya, dan ini Budia jelaskan dalam bahasa Indonesia agar kalian lebih mengerti. Dilihat dari aturan penulisan tembangnya atau paugeran. Yang kedua, dilihat dari sasmito, ciri isyarat yang ada pada akhir pupuhnya atau awalan. Apa itu sasmito? Jadi sasmito gini. Mana ini pulpennya? Aduh. Oke. Setiap pocong itu memiliki kayak ciri. Jadi misalnya kalau kita Budia ada kata permen. Permen itu cirinya apa? Manis, semut. Jadi misalnya kalau Budia menyebutkan kata-kata manis dan semut, itu berarti identik dengan permen. Sama halnya dengan pocong. Pocong itu memiliki kata-kata atau sasmito yang biasanya ada di akhir ataupun di awalan. Oke? Jadi sasmito itu adalah ciri atau isyarat tanda. Nah, tanda bahwasanya oh, iki loh tembang pocong iki cirine iki. Seperti itu ya. Kemudian, next, sifat-sifat tembang pocong ini, maaf ya nggak kelihatan. Sebentar, mau dihapus dulu. Nah,
Sifat-sifat tembang pocong itu antara lain, jadi selain untuk mengingatkan tentang kematian, sifatnya antara lain adalah yang pertama, wiji atau wowohan. Maksudnya apa? Tembang yang biasanya untuk tembang yang bersifat lucu, seperti pantun atau tebak-tebakan. Jadi seperti itu. Jadi tembang pocong itu tidak melulu tentang untuk mengingatkan tentang kematian, tapi ada juga yang sifatnya lucu, yang bentuknya itu seperti tebak-tebakan, bedek-bedekan. Paugeran tembang pocong atau aturan tembang pocong. Ingat, paugeran itu artinya adalah aturan. Aduh. Ini, paugeran ini adalah aturan. Jadi yang namanya tembang pocong itu kita harus tahu aturannya. Oke. Nah, sebelum Budia menjelaskan tentang paugeran tembang pocong, Budia akan menjelaskan apa itu tembang. Pasti dari tadi, Budia tuh ngomong-ngomong tembang, tembang itu apa sih? Tembang yaitu saja atau lirik Jawa yang memiliki jumlah bait dan lirik tertentu. Intinya, tembang itu ya puisi saja. Nah, dalam puisi Jawa itu ada aturannya. Jadi tidak asal tulis. Tidak asal tulis. Gitu ya. Next. Nah, sekarang kita akan bahas paugerannya atau aturan-aturannya. Yang pertama, memiliki 4 gotro, lari atau baris. Yang kedua, memiliki guru vokal atau guru lagu atau vokal U, A, I, A. Memiliki guru wilangan atau suku kata yang jumlahnya 12, 16, 18, 12. Maksudnya apa itu Budia? Oke. Jadi ini misalnya Budia barisin dulu ya. Misalnya pocong. Ini puisi pocong. Ini yang pertama. Ingat, kita patokannya yang pertama ini dulu. Memiliki 4 gotro atau lari atau baris. Ini baris pertama ya ini. Kita tulis baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Hop. Pocong hanya memiliki 4 baris, tidak boleh lebih. Nah, kemudian dilihat lagi aturan yang selanjutnya. Ini Budia hapus dulu. Budia pindah di sebelah kiri. Terus B1, B2, B3, B4. B itu baris ya. Nah, memiliki guru lagu atau vokal UAIA. UAIA harus ya ini. Ini maksudnya apa? Ini adalah U itu untuk baris pertama, A ini untuk baris kedua, I untuk baris ketiga, A lagi untuk baris keempat. Jadi baris pertama itu guru vokalnya itu harus carry dewe ada huruf U-nya. Kemudian baris kedua, ini yang kedua ya ini. Baris kedua, terakhir di kalimat baris kedua itu harus berakhiran atau ada huruf A-nya. Pokoknya carry dewe ada huruf A-nya. Baris ketiga, di huruf terakhir vokalnya itu ada huruf I-nya. Baris keempat, huruf terakhir vokalnya itu adalah huruf A. U, A, I, A. Ini adalah paugeran yang kedua. Kita masuk ke paugeran yang nomor 3. Nanti Budia bahas satu-satu lagi. Memiliki suku wilangan atau suku kata. Nah, ini tirik-tirik baris-baris gini. Ini ada 12, 16, 6, 8, dan 12. Jadi, baris pertama ini adalah, gampangnya seperti ini. 12U, 6A, 8I, 12A. 12 suku kata berakhiran huruf vokal U. 6 suku kata berakhiran vokal A. 8 suku kata berakhiran huruf I. 12 suku kata berakhiran huruf A. Budia dereng dong. Oke, Budia jelaskan di slide berikutnya. Buka kaca rorikur, kita akan bahas paugeran pocong satu persatu. Yang pertama dari gotro. Nah, sebelum dibahas, silakan kalian dengarkan dulu tembang pocong ini ya. Jadi ini akan Budia nyanyikan, tembangkan pocong di kaca rorikur. Kalian dengarkan baik-baik ya. Silakan dengarkan. Esok iku para siswa padha ngumpul
Guru dawuh para siswa nambut karya. Sudah didengarkan? Oke, kita lanjut. Kalian sudah mendengarkan, itu adalah tembang pocong versi lirik di Kocok 22. Sekarang Budi akan jelaskan tentang gotro atau baris. Seperti yang sudah Budi terangkan tadi, ini adalah baris 1, ini adalah baris 2, baris ketiga, baris keempat. Pocong itu tidak boleh lebih dari 4 baris, itu adalah aturan atau paugerannya. Yang kedua, memiliki huruf vokal U, A, I, A. Nah, ini biar paham. Kita perhatikan ya. Ingat tadi, baris pertama itu huruf vokal terakhir. Huruf vokal yang ada di terakhir paling kiri dewe itu adalah harus huruf U. Nah, ini perhatikan huruf U. Nah, seperti ini. Huruf vokalnya yang akhir adalah U. Bu, tapi kan huruf yang kiri dewe ini L. Tapi kan yang kita jadikan patokan adalah huruf vokalnya. Nah, huruf vokal yang ada di baris pertama itu harus U. Ini udah termasuk, ini paugerannya udah bener ya. Kemudian huruf vokal yang kedua di baris kedua itu adalah huruf A. Harus huruf A. Ini A. Di kata kelas nih. A. Bener ya. Kemudian ketiga adalah I. Anti. Nah, ini kebetulan huruf I-nya ada di paling akhir. Jadi tibane vokal I. Kemudian yang terakhir adalah vokal yang harus ada di akhir adalah A. Ini sama ya, A. Gitu ya. Sekarang kita bahas tentang paugeran dan yang memiliki guru wilayah atau suku kata. Nah, di Kocok 22 itu liriknya setiap baris itu sudah dipenggal per suku kata. Jadi hitungnya gini. Ini mana ini? Nah, esok iku para siswa padha ngumpul. Nah, ini ada 12 suku kata, 12 U ya, beserta vokalnya atau guru lagunya. Kemudian dihitung lagi nih. 1, dihitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8U. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12A. Inilah suku kata yang dimaksud. Oke? Next. Oke. Kita akan mengartikan arti tembang pocong yang ada di halaman 22. Oke, pulpennya. Oke. Esok iku para siswa padha ngumpul. Pagi hari siswa atau murid berkumpul. Aneng. Aneng itu di depan kelas. Dawuh guru kang den anti. Perintah guru yang dinanti atau ditunggu. Guru memberi perintah, siswa mengerjakan. Jadi ini artinya adalah kegiatan siswa yang siswa yang menanti gurunya untuk mendapatkan pekerjaan. Yang namanya siswa itu pasti menunggu perintah dari gurunya. Seperti itu. Next. Tugas yang pertama, ini ada tugas bahasa Jawa hari ini. Tugas yang pertama adalah menulis tegese tembung ukara ing kaca rorikoro. Jadi ada tabel ini ya di halaman 22. Silakan ditulis. Ini tabelnya beserta artinya.
Kalau sudah, ingat ya, nulisnya nggak usah buru-buru. Oke, nulisnya nggak usah buru-buru, silakan nulisannya dirapikan. Buat yang udah Budia berikan catatan, tolong menggunakan pulpen. Silakan gunakan pulpen dan ditulis pelan-pelan. Oke, biar Budia bacaan juga enak. Atau bukan enak, tapi lancar dan pokoknya dibaca tuh lebih enak. Gitu ya. Next, tugas yang kedua adalah wangsuli pitakonan ing kaca 13 Romawi A nomor setunggal dumugi sekawan. Jadi sebenarnya ada soalnya ada 5, tapi Budia minta kerjakan hanya 4 nomor aja ya, 1 sampai 4. Seperti itu. Budia tunggu jawabannya. Jangan Budia akhiri materi hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.